Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diogo Fernando, NPM 2213025056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat jaringan fiber optik. Yang pertama adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang memiliki bagian terdalam yaitu serat kaca yang dilapisi dengan cladding, lalu dilapisi dengan buffer atau coating, dan dilapisi lagi dengan outer jacket. Kabel fiber optik sendiri dalam pendistribusian internet menggunakan atau dialiri dengan power cahaya. Lalu yang kedua adalah pigtail. Pigtail adalah sepotong kabel yang memiliki konektor di ujungnya, dan pigtail sendiri digunakan untuk menghubungkan atau disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Alat yang ketiga adalah stripper. Stripper biasa digunakan pada kabel UTP dan koaksial, dan stripper sendiri juga masif digunakan pada kabel fiber optik. Stripper sendiri digunakan untuk mengelupas lapisan pada kabel fiber optik seperti cladding dan coating atau buffer. Jika kabel fiber optik sudah dikupas cladding dan buffernya, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah memotongnya, dan alat memotongnya dinamakan dengan cleaver. Cleaver sendiri adalah alat khusus yang digunakan untuk memotong kabel fiber optik, dan menggunakan alat ini adalah untuk kabel fiber optik itu sendiri kacanya rapi dipotongnya, karena jika tidak rapi nantinya akan tidak tersambung saat disambungkan dengan fusion splicer. Alat berikutnya adalah fusion splicer. Fusion splicer adalah digunakan untuk menyambungkan kabel fiber optik. Nah, alat fusion splicer sendiri adalah alat khusus dalam alat-alat jaringan fiber optik, karena fusion splicer ini sendiri hanya digunakan untuk menyambungkan serat kaca untuk bertemu serat kaca lainnya. Dan fungsi dari fusion splicer ini sendiri seperti untuk memanaskan pengaman untuk serat kaca yang sudah disambungkan. Dan untuk pemanasnya sendiri ada di atas ini. Ini pemanasnya di bagian belakang sini, dan untuk disambungannya ini dibuka melalui sebelah kanan dan sebelah kiri dari serat kaca bertemu serat kaca lainnya. Dan untuk disambungkannya tidak sembarangan, karena jika sembarangan serat kaca sendiri tidak akan menyambung, dan beresiko pecahnya kaca di dalam fusion splicer itu sendiri. Alat berikutnya adalah OPM atau optical power meter. OPM sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa kuat daya power atau cahaya yang dialiri atau yang diterima pada fiber optik itu sendiri. Dan alat yang terakhir adalah OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. OTDR ini sendiri digunakan untuk mengetahui apakah kabel yang ditarik atau yang dipasang di jaringan tertentu sampai atau tidak, lewat seberapa jauh tarikan kabel itu dapat dijangkau menggunakan OTDR ini sendiri.
dan dalam OTDR ini sendiri terdapat keterangan seberapa jauh kabel itu ditarik, dan OTDR ini sendiri memiliki beberapa fungsi seperti OPM itu sendiri ada juga di dalam OTDR tertentu, dan ada laser yang mengetahui apakah kabel ini ada yang putus atau tidak, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.